Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Apriliani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di video kali ini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampuh oleh Bapak Ahmad Fakih. Yang pertama yaitu dari mana pengetahuan Nabi bisa menginstruksikan kaum mukminin Mekah untuk melakukan hijrah ke Habsyah, padahal itu merupakan wilayah yang sangat jauh dengan harus menyeberangi Laut Merah. Nah, dari beberapa literatur buku Sirah Nabawi yang saya baca, ada beberapa poin mengapa Nabi bisa memiliki pengetahuan untuk menginstruksikan kaum mukminin yang di Mekah itu untuk hijrah ke Habsyah. Yang pertama, Habsyah ini sudah dikenal luas di Jazirah Arab sebelum masa kenabian, di mana orang-orang Arab termasuk Quraisy ini mengetahui kerajaan Habsyah ini dari jalur perdagangan Laut Merah yang aktif antara Yaman, Hijaz, dan wilayah Afrika Timur. Dan Raja Habsyah yaitu Raja Najasyi itu dikenal sebagai penguasa Kristen yang adil dan tidak menindas rakyatnya. Lalu poin kedua yaitu Nabi itu sangat memahami kondisi politik dan sosial yang ada di sekeliling Jazirah Arab. Jadi bagaimana Nabi bisa memiliki pengetahuan politik dan sosial dari sekeliling Jazirah Arab? Yang pertama adalah karena jalur dagang dari Quraisy itu yang menjangkau ke wilayah Afrika Timur. Lalu yang kedua adalah hubungan sejarah antara Yaman dan Habsyah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah atau Ashabul Fil itu berasal dari Habsyah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Lalu yang ketiga adalah interaksi dari para sahabat dan masyarakat Mekah dengan pelaut pedagang saudagar atau utusan dari negeri Habsyah itu sendiri. Lalu poin yang ketiga adalah mengapa Rasulullah itu memilih Habsyah untuk tempat hijrah mukmin Mekah. Yang pertama, karena tadi rajanya itu dikenal sebagai orang yang adil dan tidak memihak kepada kekuasaan Quraisy itu sendiri. Lalu yang kedua, Habsyah itu adalah negara yang kuat dan berdaulat, sehingga tidak bisa ditaklukkan oleh kaum Quraisy. Lalu yang ketiga, jarak dari pengaruh Mekah itu jauh. Jadi tapi karena jaraknya itu jauh dari pengaruh Mekah, itu tetap masih bisa dijangkau dengan perahu dari pelabuhan di daerah Yaman. Lalu poin yang keempat adalah karena Habsyah ini adalah kerajaan Nasrani atau Kristen yang menurut tradisi Ahlul Kitab itu mereka punya sedikit kedekatan nilai moral dengan ajaran tauhid. Lalu poin yang keempat, dalam beberapa catatan syirah itu disebutkan bahwa pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, sekitar 15 orang muslimin, diantaranya 4 perempuan dan 11 laki-laki, itu berhijrah ke Habsyah. Mereka menempuh perjalanan melalui daratan ke pelabuhan yang mungkin saat itu diduga adalah Jeddah atau Syaibah, lalu menyeberangi Laut Merah menuju pelabuhan di pantai timur Afrika. Lalu pertanyaan yang kedua, itu mengapa terjadi Bai'ah Aqobah Ula maupun Tsaniyah, dan apa nilai penting dalam syiar dakwah Nabi Muhammad SAW. Terjadinya Bai'at Aqobah, baik itu Bai'at Ula ataupun Bai'at Tsaniyah, itu merupakan salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, terutama pada fase transisi dakwah yang tadinya mengumpat-ngumpat, sembunyi-sembunyi, dan tertindas di kawasan Mekah menuju ke dakwah terbuka lebih bernegara di wilayah Madinah. Dan seperti yang kita tahu bahwa tadi kan pertanyaannya itu mengapa terjadi gitu kan. Mengapa terjadi? Jadi latar belakang dari terjadinya Bai'at Aqobah ini sebenarnya adalah pada saat musim haji tahun ke-11 kenabian, sekitar 620 Masehi. Jadi ada 6 orang dari Yastrib, dari Madinah, datang ke Mekah dan bertemu Rasulullah SAW di Aqobah, sebuah lembah dekat Mina. Dan setelah
mendengar dakwah Nabi tentang Islam, mereka pun beriman dan berjanji akan menyampaikan ajaran itu pada kaumnya di Yastrib. Nah, ini jadi awal cikal bakal latar belakang tentang Baiat Aqobah pertama atau Baiat Ula. Jadi penjelasannya pada Baiat Aqobah Ula yang pertama sekitar tahun ke-12 kenabian. Itu ada 12 orang Yastrib, suku Aus dan Khazraj. Ya, gitu. Mereka berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak mendustakan Nabi. Jadi hal pentingnya adalah bahwa awal mula dukungan eksternal terhadap dakwah Nabi gitu kan dari Baiat Aqobah Ula ini. Lalu terbentuknya komunitas muslim baru di luar Madinah, di luar Mekah maksudnya, di Yastrib. Lalu Rasulullah juga mengutus Mus'ab bin Umair sebagai dai dan guru Al-Quran pertama ke Madinah, yang sangat berhasil memperluas dakwah Islam. Lalu yang kedua itu adalah Baiat Aqobah Tsaniyah, terjadi pada tahun ke-13 kenabian, yang terjadi antara Nabi SAW dengan 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Yastrib. Jadi baiat ini itu lebih besar cangkupannya, dan mereka berjanji untuk setia melindungi Nabi seperti melindungi keluarga mereka sendiri, bahkan itu pun bila harus mereka berperang. Nah, dalam salah satu buku syirah itu disebutkan bahwa kami telah melepaskan diri dari kaum kami, dan kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk menolong beliau seperti menolong anak dan istri kami. Dan hal-hal penting yang bisa digarisbawahi dari baiat Aqobah Tsaniyah ini, di mana ini merupakan baiat politik dan militer dengan tanda siapnya Madinah menjadi basis kekuatan Islam. Lalu yang kedua adalah menjadi dasar hijrah Nabi itu ke Madinah. Dan yang ketiga menandai terbentuknya masyarakat Islam yang pertama. Jadi bukan hanya dari sisi agama, tapi juga dari sisi kekuatan, dari sisi power. Dan apa nilai-nilai penting dari Baiat Aqobah dalam syiar dakwah Nabi? Dan yang pertama, Nabi itu tidak hanya fokus pada dakwah individualnya saja, tapi juga merancang injakan sosial politik bagi keberlangsungan Islam. Lalu yang kedua itu baiat ini menunjukkan bagaimana iman itu bisa membawa solidaritas dan keberanian bahkan dari orang-orang yang ada di luar Mekah, seperti tadi dari Yastrib. Lalu yang ketiga itu dari sini itu dimulai fase Madaniyah atau kenegaraan, dan dalam sirah itu disebutkan yang kelak menghasilkan piagam Madinah dan peradaban Islam. Lalu yang penting yang keempat adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebagai utusan itu menunjukkan bahwa kaderisasi dan penyebaran ilmu adalah kunci keberhasilan dari dakwah itu sendiri. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan prakondisi yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Prakondisi yang menyebabkan terjadinya perang Badar itu tidak tiba-tiba langsung perang. Jadi ini tuh kayak hasil akumulasi dari beberapa faktor, mulai dari faktor sosial, politik, dan religius yang saya baca dari beberapa buku Sirah Nabawiyah. Yang pertama itu adalah ketika hijrah Nabi ke Madinah, umat Islam itu kan mulai membentuk komunitas baru yang merdeka secara politik dan spiritual. Tapi kaum Quraisy yang di Mekah ini itu tidak menerima hal tersebut. Mereka tidak setuju karena pertama, mereka merasa bahwa kekuatan Islam akan tumbuh dan mengancam kepentingan dagang dan kekuasaan mereka. Lalu faktor yang kedua ialah hijrah ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan atau pembangkangan terbuka terhadap kaum Quraisy sendiri. Jadi sangat jelas di sini digambarkan bahwa Quraisy ini merasa diri mereka itu dihina dengan lolosnya Nabi dan para sahabatnya dari kekuasaan mereka di Mekah, dan itu menyebabkan mereka bersumpah akan terus memburu dan memusuhi kaum muslimin. Lalu
Poin yang kedua adalah ketika kaum muslimin yang hijrah ke Madinah itu meninggalkan harta benda mereka pastinya di Mekah. Dan setelah mereka pergi, orang-orang Quraisy ini mulai menyita rumah, kebun, hewan ternak, dan seluruh harta muhajirin. Sehingga Rasul pun memberi izin kepada kaum muslimin untuk menyergap khalifah dagang Quraisy sebagai bentuk balasan terhadap penyitaan tersebut. Lalu Rasul dalam sebuah buku Fikih Asyirah disebutkan bahwa penyergapan terhadap khalifah Quraisy ini bukan semata karena tindakan ekonomi seperti penjarahan, tidak, tapi juga bentuk politik penekanan terhadap kaum Quraisy itu sendiri yang terus mencoba memerangi Islam. Lalu poin ketiga adalah pada tahun sekitar 2 Hijriah, Abu Sufyan itu kan memimpin khalifah dagang besar Quraisy dari Syam ke Mekah. Nah, khalifah ini membawa barang dagangan yang bernilai itu besar, sangat besar. Yang keuntungannya itu akan digunakan kaum Quraisy untuk memperkuat kekuatan mereka melawan Islam. Dan Rasulullah itu mengutus pasukan kecil untuk menghadang khalifah ini. Tapi Abu Sufyannya itu berhasil lolos dan meminta bala bantuan ke Mekah. Jadi Abu Sufyan ini mengutus seseorang ke Mekah agar kaum Quraisy ini segera keluar membawa pasukan demi melindungi khalifah mereka. Lalu poin yang keempat yaitu meskipun khalifahnya selamat gitu, Quraisy itu tetap maju ke medan perang karena mereka ingin menunjukkan kekuatan dan mempermalukan umat Islam. Juga mereka ingin mencegah Islam berkembang lebih lanjut di Madinah. Dalam buku Ar-Rahik itu diceritakan bahwa kaum Quraisy keluar dengan 1.000 pasukan lengkap disertai perlengkapan mewah dan yel-yel atau nyanyian penyemangat dengan niat untuk menggertakkan umat Islam. Lalu ke pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Pertanyaannya yaitu sebutkan masing-masing istri Nabi dan kapan mereka dinikahi Nabi. Yang pertama itu istri-istri Nabi itu adalah Khadijah binti Khuwailid ya, dinikahi sekitar usia Nabi 25 tahun, berarti 15 tahun sebelum kenabian, dengan status janda dan wanita terpandang di Mekah. Sebagai catatan bahwa Khadijah ini adalah istri pertama dan satu-satunya istri Nabi selama 25 tahun sampai Khadijah ini wafat. Lalu yang kedua itu ada Saudah binti Zam'ah yang dinikahi setelah wafatnya Khadijah sekitar tahun ke-10 kenabian, dengan status janda dari sahabat Syakran bin Amr, dengan catatan Nabi menikahinya untuk memberikan perlindungan dan dukungan sosial karena kan si Saudah ini janda. Lalu yang ketiga ada Aisyah binti Abu Bakar. Nah, Aisyah ini mungkin sama populernya dengan Khadijah, itu dilamar oleh Rasul sekitar tahun ke-10 kenabian, lalu resmi hidup satu rumah setelah hijrah ke Madinah sekitar tahun kedua Hijriah, dengan catatan ia merupakan satu-satunya istri Nabi yang masih gadis ketika dinikahi. Lalu yang keempat, istri Nabi itu ada Hafsah binti Umar bin Khattab yang dinikahi pada tahun ketiga Hijriah dengan status janda dari Khunais bin Hudofah yang syahid di perang Badar, dengan catatan bahwa pernikahan ini itu bertujuan untuk mempererat hubungan Nabi dengan Umar bin Khattab. Lalu yang kelima itu ada Zainab binti Khuzaimah yang dinikahi tahun ketiga Hijriah dengan status janda dari Abdullah bin Jahsy yang syahid di perang Uhud. Dan Zainab ini dijuluki Ummul Masakin atau ibu para miskin yang wafat 8 bulan setelah dinikahi oleh Rasul. Lalu yang keenam itu ada Ummu Salamah atau Hindun binti Umayyah yang dinikahi pada tahun keempat Hijriah dengan status janda dari Abu Salamah, sahabat Nabi yang wafat. Dan Ummu Salamah ini terkenal cerdas dan berwibawa, sehingga bisa menjadi penasihat Nabi dalam peristiwa Hudaybiyah. Lalu yang ketujuh itu ada Zainab binti Jahsy yang dinikahi tahun ke-5 Hijriah dengan status mantan istri Zaid bin Harithah, anak angkat dari Nabi, di mana dengan catatan pernikahan ini diperintahkan langsung oleh Allah untuk menghapus tradisi Arab yang
menganggap anak angkat seperti anak kandung. Itu ada di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Lalu yang seterusnya yang ke-8 itu ada Zuwairiyah binti Al-Harits yang dinikahi tahun ke-5 Hijriah pasca perang dari Bani Mustalik dengan status tawanan perang dari Bani Mustalik. Lalu yang ke-9 ada Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan yang dinikahi sekitar tahun ke-6 Hijriah dengan status janda dari Ubaidullah bin Jashi yang murtad di Habsyah. Tapi dengan catatan bahwa pernikahan ini itu dilakukan dari jauh atau pernikahan nikah goib. Ya, yang maharnya ini dibayar oleh Raja Najasyi. Lalu kemudian ada Sofiyah binti Huyai yang dinikahi tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar dengan status tawanan perang, anak dari kepala suku Yahudi Bani Nadir, dengan catatan bahwa Nabi SAW itu memuliakannya dan menawarkan 2 pilihan kepada si Sofiyah ini, mau kebebasan atau jadi istri Nabi, dan si Sofiyah ini memilih untuk masuk Islam dan jadi istri Nabi. Lalu yang berikutnya ada Maimunah binti Al-Harits, itu dinikahi tahun ke-7 Hijriah setelah umrah qadha dengan status janda dari Abu Ram bin Abdul Uzza. Dengan catatan pernikahan ini mempererat hubungan dengan suku-suku Arab di sekitar Mekah. Dan yang terakhir ada Maria Al-Qibtiyah atau Maria dari Mesir yang didatangkan di tahun ke-7 Hijriah sebagai hadiah dari Raja Muqawqis di Mesir, di mana statusnya itu bukan istri secara resmi dalam akad nikah ya, tapi berstatus sah sebagai wanita Nabi dan memiliki anak, melahirkan Ibrahim putra Nabi yang wafat saat masih kecil. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari 4 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fakih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.